Kalau saya pulang nggak bilang tahu. Kenapa? Majelis sepi. Nggak ada yang lucu. Iya, aneh yang paling bocor parah. Iya, berebut nasi aja berantem gitu ya. Gitu zaman itu. Kita rasain banget memang. Tapi emang yang dirasain sama Ustadz Akri itu apa sih ketika ngelawak tuh apa? Kan orang punya sense-nya sendiri kan, punya feel-nya sendiri gitu. Ketika ngelawak tuh kayak ada orang yang berasa ketika ngelawak berasa keren, ada yang seneng aja gitu ngeliat orang ketawa atau gimana sih? Dulu kita maaf ya, ini cerita sedikit agak nggak nyambung barangkali. Dulu kita kalau ngelawak itu ngebangun mood penonton dulu. Oh itu bocor-bocoran. Kalau penonton udah seneng, moodnya udah kebangun, itu kita ngomong apa aja lucu. Itu seneng tuh. Itu luar biasa tuh. Yeah. Beda ujug-ujug, ya kan kita langsung ngomong agak tegang. Makanya kenapa Bang Sahil tadi begitu saya datang, saya coba untuk cair. Kayak pemanasan Iya, dulu, kayak ice bercanda breaking ya. dulu. Takutnya saya udah ngomong atau udah ngejok 3 kali, Bang Sahil masih diem aja. Gua yang sakit apa dia nih? Gitu kira-kira. Gitu. Jadi itu salah satu bagian dari ilmu lawak ya sebenarnya? Iya. Jadi untuk ngelucu, kita harus lihat juga orang. Kalau zaman sekarang kan kasih skrip. Kasih guide, wah tepuk tangan. Jadi ada instrukturnya mau ketawa juga. Iya kan, bahkan bahasa Jakarta begitu ketawa lucu kasih gocap gitu kan. dulu kita nggak gitu. Oke. Gitu, karena emang nggak ada duitnya zaman itu masih. Kalau sekarang kan yang berani begitu kan yang udah hantem stripping dong. Iya yang dong. per minggunya udah miliaran Iya barangkali ya. dong. Kalau dulu nggak kita. Ngebangun mood satu-satu kita angkat. Udah enak, dia udah klop sama kita baru kita ngelawak. Berarti berat ngelawak zaman dulu dong? Iya. Ngelawak itu ya kalau dihitung dulu ya, dulu disebut pelawak itu punya grup. Nggak ada yang disebut pelawak itu rata-rata punya grup. Kalau sekarang saya juga bingung, grup pelawak sekarang siapa? Anak kasih tahu Ana deh. Ya kan gitu. Iya. Yang berbentuk grup ya. Yang berbentuk grup. Bukan yang cuma asal dipasang-pasangin. Bukan. Itu kalau menurut Ana itu komedian. Yang kadang-kadang lucunya mereka juga aneh. Dia yang ngelawak, dia yang ketawa. Gitu kadang-kadang. Kadang-kadang bingung juga kita. Terus kemudian dia nggak tahu materi lucu, tapi begitu nyampe di lapangan dikasih skrip lucu gitu umpamanya. Nah dulu kita enggak. Mau berangkat syuting, maaf deh, kamar mandi aja kita masih begini nih. Ntar ngomong apa ya? Gue sebagai apa ya? Sama, Bang Sahil ngundang saya kemari. Saya udah nanya, gue ntar ditanyanya apa ya? Gitu. Tapi sejauh saya melihat umpamanya, nih abangku enak, aku juga kelihatannya enak, nggak ada jarak, lepas. Iya. Ya, gitu kan? Kita kayak temenan banget, akhirnya dapat responnya kayak temen deket gitu. Iya, kayak ketemu sekali tapi sudah seperti berkali-kali gitu kan. Iya, bener. Kenapa? Karena kita berusaha mencairkan itu. Saya nggak kegambar kalau saya datang, Bang Sahil orangnya serius, silakan duduk umpamanya. Nanti Pak Jakri itu 2, 3, Pak Jakri begini. Mungkin saya jawabnya, iya saya akan. Jadi kan kagak jelas. Anti menang, lupa ente ngundang pelawak gitu. Dia pikir anggota dewan kali ya kan. Iya. Tapi sempat ngalamin nggak sih belajar tekniknya atau emang itu otodidak belajar sendiri sih Sat? Kalau ngelawak itu emang nggak ada sekolahannya. Saya belum pernah, ya maaf gitu. Pelawak tuh menurut saya nggak ada lembaganya, nggak ada instansinya, nggak ada sekolahannya, nggak ada fakultasnya. Tapi sejauh kita sudah mulai menyukai itu, dulu itu disebut pelawak tuh karena ada bakatnya. Kalau menurut saya sekarang, bakat juga bisa dibikin kok. Ya menurut saya, dikasih skrip, dihantam, stripping, terus kemudian dikasih pemainnya dengan si ini gitu. Banyak yang kita kenal bukan pelawak, tapi bisa ngelawak gitu. Kira-kira begitulah. Bukan artinya meremehkan seseorang, dia bukan pelawak, tapi harus jadi pelawak. Yang kenyataannya banyak penonton kok. Tapi kan sekarang tuh banyak banget nih, misalkan sosok-sosok yang viral nih di sosial media, akhirnya diundang ke acara lawak gitu kan ya, ikutan ngelawak. Nah itu kalau dari Ustadz Akri sendiri ngelihatnya gimana fenomena kayak gitu sekarang? Bagus, untuk jadi pelawak saya rasa nggak harus masuk TV lah. Orang yang punya kemampuan humor di keluarga, di kantor, di sekolah, di fakultas, banyak temennya rata-rata. Dan orang yang begitu cepet cair gitu loh. Nah makanya sekarang ini dengan banyaknya ya TV-TV yang bikin sendiri ya kan gitu kan. Dulu gambaran kita yang namanya TV itu kan, wah kan. Oh sekarang enggak, Pake punya handphone. kamera yang ribet-ribet dulu gitu kan. Oh pakai jeep segala, studionya gede, lightingnya bagus. Sekarang orang punya HP aja udah punya TV. Iya. Bahasanya gitu ya kan. Ya Sahil TV. Kan gitu ya. Benar. Ya itulah mungkin. Tapi bagus menurut aneh. Dari dulu kita zaman di radio, lucu di radio masukin TV. Iya benar. Ya kan gitu. Nah sekarang ini yang menarik, yang viral di tayangan YouTube gitu kan, bisa masuk ke TV. Jadi memang ya udah di kantong semua sih TV.
Ya kan dulu kita harus ke rumah dulu, senderan di sofa nonton TV, ya kan gitu. Iya. Nunggu ntar acaranya apa. Kadang-kadang sekarang kita di jalan, acara ini kita buka TV, udah handphone udah masuk kan. Zaman dulu kita mau lihat jadwal TV aja masih ada di koran kan. Benar, Ya kan? iya. Ada, oh ini tayangannya ini jam segini, jam segini, jam segini. Iya, gitu benar, kan. Masih benar ada dulu. begitu kan. Bahkan pagi-pagi dilemparin koran ke rumah itu kita girang, ya kan. Kita bisa lihat. Kita lihat, wah iya nih acara ntar ini gitu, udah siap-siap nonton buat nanti malam gitu. Benar, benar. Dan saya ingat banget waktu itu, begitu ngelaba main ya, di stasiun TV itu saya tuh... Ane masih hafal Apa? lagunya. Gimana? Ngelaba, ayo kita ngelaba. Aye. Ngelaba, bukan sembarang ngelaba. Cakep. Ngelaba, ngerumpi lewat banyolan. Gembira bersama-sama. Wah, ternyata kamu penggemar aku. Tahu begini, Parto gue ganti dari kemarin sama dia. Tua berarti. Gue nggak bilang ya, ngaku sendiri ya. Iya, memang Tapi benar. itu acara favorit Ustaz. Iya. Itu acara favorit waktu itu. Iya, benar-benar. Senang ya. Seneng banget. Nah, Ana tuh kadang-kadang kalau acara itu mau tayang, Ana tuh keliling belakang-belakang rumah, kontrakan-kontrakan ya. Ana lihat tuh semuanya pada nonton ngelaba tuh. Oh, itu hati seneng banget tuh. Oh, girang. Tapi nggak kepikiran bakal ngetop, bakal apa gitu. Cuman seneng gitu. Waduh, wah ngelaba mulai tuh masuk sini. Kan zaman di belakang rumah itu kan banyak petak-petak ya, kontrakan-kontrakan gitu ya. Bukan berarti orang miskin, bukan ya artinya. Justru juragan kontrakan. Yang bikin Patrio banyak penontonnya itu yang begitu, bukan para pejabat kelas atas yang punya TV 14 in ya kan. Nah itu yang nonton aneh tuh, aneh liatin gitu. Wah TV-nya goyang, antenanya nggak beres, gebuk-gebuk, pak gitu kan. Iya. Akhirnya nggak jadi nonton aneh, berantem sama istrinya. Gue beli dikebukin TV gue. Nah itu yang bikin akhirnya kita dikenal orang. Cuman yang berani bayar nggak orang sendirian dalam ya. Artinya orang-orang yang sudah ada ininya lah, apa pabrik, apa kantor, apa karyawan gitu kan. Nah kalau ibarat kata kita terkenal ngelucunya ya sama mereka kita lakunya. Jadi memang waktu itu tuh lawaknya itu benar-benar originalitas. Original. Itu benar-benar bakat, makanya akhirnya menyentuh banget ke orang-orang gitu kan ya. Benar banget. Kita orang dikasihin sinopsis saja selembar bisa. Iya kita setting tembok aja sebelah gitu ya, nggak ada dekor apa gitu. Udah kasih aja lu jadi ini ya, jadi ini, main lucu. Iya pas udah kaya udah susah ngelucu. Iya waktu Parto Eko masih miskin, maaf nih. Iya dong. Bukan lagi gue nyelekin dia kan, karena dulu juga emang gak ada yang bagus. Iya, itu siapa sih yang kenal mereka? Gitu kan gitu. Siapa sih yang kenal Haji Akri? Ya kan gitu. Nggak ada setelah Patrio itu. Makanya ulang tahun yang keberapa Anda sempat bilang, wah Patrio itu rumah yang Allah kasih, Anda bilang. Supaya pengen cakep lagi, yuk kita pulang ke rumah. Karena rumah kita sekarang udah kebocoran, Anda bilang. Karena itu sibuk masing-masing kan. Itu berasa banget kan. Itu jalannya sampai akhirnya bisa menemukan masuk ke Patrio, terus sampai akhirnya bisa seperti sekarang tuh gimana sih awalnya? Nah, teman-teman Insight, jangan kemana-mana, jangan di skip juga, karena sebentar lagi kita akan kasih info-info yang menarik seputar Ramadan, oke?